Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena kekuasaannya, tetapi karena inovasi, diplomasi, dan juga tantangan yang mereka hadapi. Bagaimana mereka berhasil menyebarkan Islam ke penjuru dunia tanpa banyak invasi. Apa saja konflik yang mengancam stabilitas kekhalifahan mereka. Pendiri dinasti Umayyah berawal dari akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah Utsman wafat karena dibunuh, akhirnya sahabat Ali menggantikannya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Namun pada masa pemerintahannya banyak kekacauan yang terjadi. Muawiyah termasuk orang yang mendesak agar pembunuhan Utsman segera ditemukan. Namun bagi Khalifah Ali, hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan saat ini. Hingga terjadilah konflik antara keduanya yang menyebabkan terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin diakhiri dengan adanya kesepakatan atau tahkim. Sayangnya hal ini malah membuat terpecahnya beberapa kubu seperti Khawarij, Syiah, dan juga Muawiyah. Tak lama dari peristiwa ini, Khalifah Ali juga terbunuh, dan inilah tanda berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun, untuk menyelesaikan perseteruan antar kubu, akhirnya Hasan memilih mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah memiliki banyak sumbangsih dalam kemajuan Islam. Sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, dinasti Umayyah memegang kepemimpinan umat Islam. Perluasan kekuasaan Islam, pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa dinasti ini pernah berjaya. Beberapa khalifah dari dinasti ini memiliki catatan sejarah yang menonjol. Setidaknya ada 4 khalifah besar yang dikenal, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Berikut ini merupakan kemajuan-kemajuan oleh keempat khalifah tersebut yang berhasil kami himpun dari catatan sejarah. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah dikenal sebagai Muawiyah I. Ia memerintah dinasti ini sejak tahun 41 Hijriah hingga 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Beberapa kebijakan besar yang telah dilakukannya dan dikenal luas adalah sebagai berikut. Pertama, memindahkan ibu kota negara yang awalnya di kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syria. 2. Mengganti sistem kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang menunjuk khalifah berdasarkan musyawarah. Umat Islam menjadi kerajaan yang mewariskan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. 3. Mencetak alat tukar pembayaran ataupun uang. 4. Mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. Dinas ini dilengkapi dengan pejabat khusus di posisinya dan kuda-kuda di tempat tertentu sebagai alat transportasi. 5. Kepemilikan harta oleh rakyat dipindahkan menjadi milik Allah yang nantinya digunakan untuk kepentingan negara dan juga rakyat. 6. Memberikan ruang kepada orang-orang Nasrani yang ahli di bidangnya untuk terlibat dalam proyek pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan farmasi. Ide seperti ini sebelumnya sempat ditolak di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena kehati-hatian. 7. Membentuk badan intelijen militer untuk memantau kekuatan militer negara lain. 8. Membentuk jabatan dinas pencatatan sipil untuk agar lebih mudah mengkoordinasikan urusan sipil negara. Khalifah kedua, Abdul Malik bin Marwan. Sebagai khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan memimpin dinasti Umayyah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Berikut ini merupakan pencapaian besar yang telah dilakukannya. Pertama, yaitu mencetak uang sendiri yang bertuliskan huruf Arab.
Langkah ini dilakukan untuk menggantikan mata uang yang dicetak oleh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia di daerah yang telah dikuasai Islam. 2. Mendirikan pabrik kapal di wilayah Tunisia untuk memperkuat kekuatan angkatan laut. 3. Membentuk mahkamah khusus yang menangani pegawai pemerintah dan pembantu kerajaan yang melakukan kesalahan. 4. Memperbaiki sistem kerja dinas pos dengan memperbanyak ekspedisi pos sehingga sistem kerjanya lebih teratur dan dapat diandalkan. 5. Mendirikan bangunan yang indah, megah di dalam negeri sendiri. Khalifah ketiga adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Sebagai khalifah ke-6, Al-Walid bin Abdul Malik dijuluki sebagai Al-Walid I. Ia memerintah dinasti Umayyah pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah mencatatkan puncak kejayaannya. Berikut ini adalah inovasi yang telah dilakukannya sehingga mampu membawa dinastinya mencapai puncak kejayaan. Pertama, yaitu menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim. Kedua, orang-orang tua yang tidak punya teman hidup, anak-anak yatim piatu, dan para musafir mendapatkan perhatian khusus di masa pemerintahan ini. Hal ini karena Al-Walid I membangun panti jompo, panti asuhan, dan juga panti singgah. Yang ketiga, yaitu para penyandang disabilitas disediakan panti-panti khusus agar mereka dapat mengembangkan diri di tengah keterbatasan. 4. Para musafir dibangunkan telaga khusus agar tidak kehausan. 5. Para penghafal Al-Quran, ulama fakir miskin, dan orang-orang lemah mendapatkan subsidi tetap. 6. Menyediakan pemandu jalan untuk para tunanetra. 7. Pegawai kerajaan pada zaman Al-Walid I dipilih secara ketat. Hanya mereka yang cerdik, pandai, dan berintegritas yang diterima. 8. Mendirikan pabrik-pabrik dan gedung-gedung pemerintahan. 9. Membangun rumah sakit khusus penderita kusta. 10. Mendirikan rumah sakit dan klinik gratis untuk rakyat dan yang sakit. 11. Merenovasi Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. 12. Jalan-jalan diperbaiki dan dilengkapi dengan marka agar pengguna jalan lebih mudah dalam menggunakan jalan. Khalifah keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dijuluki sebagai Umar II karena secara nasab memiliki pertalian darah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dari jalur ibunya, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari sahabat utama Nabi Muhammad SAW tersebut. Tidak hanya dekat dengan pertalian darah, kesalehan Umar bin Abdul Aziz juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Ia berhati-hati terhadap dunia, peduli dengan dakwah Islam, lembut terhadap orang lemah, keras terhadap segala bentuk kecurangan, dan semangat dalam mempelajari agama. Sebab-sebab inilah yang menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga namanya harum melegenda meski puncak kejayaan dinasti Umayyah bukan terjadi di zamannya. Ia telah dikenal sebagai ulama dan ahli ilmu sebelum ditunjuk menjadi khalifah. Rakyat dan para tokoh Islam telah mencintainya sebelum ia duduk di kursi pemerintahan. Maka ketika pengumuman itu sampai ke seluruh penjuru negeri, semua bergembira kecuali pejabat-pejabat yang korup. Ada banyak hal yang telah dilakukannya untuk Islam dan dinastinya. Beberapa di antaranya adalah: 1. Mengembalikan harta kepada pemiliknya. Pada masa berdirinya dinasti, kepemilikan harta pribadi tidak diakui. 2. Pemeluk Islam bertambah pesat tanpa harus melakukan banyak invasi ke negara lain. Ketiga, pelaksanaan hukuman harus dilakukan seizin khalifah. 4. Memberantas kemiskinan dalam waktu sekejap sampai-sampai tidak ada penduduk Madinah yang berhak menerima zakat. 5. Mengirim pendakwah ke seluruh negeri. Selain 5 poin di atas, masih ada banyak prestasi yang telah dibukukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Negara besar sejahtera saat itu, sayang kepemimpinannya hanya bertahan 3 tahun karena Allah mengambilnya untuk berpulang ke hadapan rahmatnya. Ia meninggal karena diracun oleh pembantu kerajaan.
Namun setelah tertangkap pembantu itu, ia bebaskan dan diperintahkan untuk mengasingkan diri agar tidak dihukum oleh negara. Ia meninggalkan keluarganya dalam keadaan sedikit harta karena ia merasa tidak berhak atas itu semua. Dinasti Umayyah runtuh pada bulan Januari 750 Masehi setelah dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zabhulu. Pertempuran ini berlangsung di pinggiran sungai Zab besar di Irak. Runtuhnya dinasti Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Bani Umayyah, kebiasaan hidup berfoya-foya dalam kemewahan, munculnya gerakan pemberontakan, diskriminasi terhadap kaum Mawali atau orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam, konflik antar suku Arab Utara dan Selatan, banyak khalifah yang lalai dalam menjalankan roda kepemimpinan, dan golongan agamis merasa kecewa terhadap pemerintahan yang sekuler. Dan demikianlah perjalanan kita menelusuri dinasti Umayyah, sebuah era yang penuh dengan prestasi, tantangan, dan warisan yang masih terasa hingga hari ini. Dari ekspansi wilayah yang luar biasa hingga kontribusi dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, Umayyah telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah umat Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.